Selamat datang para penonton di kejuaraan biliar internasional. Peringkat dunia kedua, sang penembak jitu Fu Junjie sedang berpeluang pertama kali kalahkan sang raja biliar pesulap. Giliran Fu Junjie eksekusi bola terakhir. Tapi bola itu tidak masuk. Dia dan pesulap berjuang sampai frame ke-25. Namun di momen paling krusial, dia menyisakan peluang tipis. Masih ada 8 bola di meja. Pesulap hanya punya satu kesempatan tembakan terakhir. Jika tidak, dia akan dikalahkan penembak jitu. Waktu tembak habis, kecuali pesulap bisa lakukan secara harfiah. Satu tembakan bersihkan meja. Jika tidak, pertandingan ini tidak mustahil. Mungkinkah dengan satu tembakan ia menyelesaikan semua bola? Tembakan ajaib pesulap mewujudkan misi mustahil. Ia mengakhiri pertandingan juara dunia ketiga kalinya berturut-turut dan pemain terhebat sepanjang masa. Dalam darahnya mengalir kemenangan dan kehormatan, ia berhasil. Ia berhasil. Hari ini ayahmu lagi juara pertama. Kamu ujian nanti harus juara pertama juga. Ayah, kamu hebat sekali. Selamat atas kemenangan pertamamu. Kamu membuatku rugi 2 miliar rupiah. Tuan Shangguan, aku tak bisa memainkan bola palsu. Maaf. Sekadar maaf? Masih ingat kataku? Sudah kubilang di pertandingan ini harus kalah dari Fu Junjie. Kalau tidak, seluruh keluargamu mati. Di dunia ini aku tak bicara kosong. Tuan Shangguan, Suamiku, ada apa? sayang, ada hal mendadak antar kalian ke orang tua dulu. Tolong istriku. Cepat selamatkan. Baik. Tuan. Tuan, bagaimana? Engkau baik-baik saja? Engkau... Tolong istriku. Cepat periksa. Tahan sebentar. Tunggu aku. Tak tertolong. Bawa ke rumah sakit dulu. Formasi 8 gerbang kunci emas ini adalah mahakarya pesulap. Cara memecahkannya hanya pesulap. Betul, juara biliar baru tahun lalu Zhao Yiming pun perlu 4 pukulan untuk memasukkan bola. Sepertinya ini pola paling sulit. Beberapa waktu ini aku terus mempelajari cara pesulap. Sudah dipastikan tiang tinggi miring kiri, sudut 30 derajat. Tapi selalu ada selisih saat memukul, kekuatan juga sulit dikendalikan.
Tapi tidak apa-apa. Suatu hari nanti aku pasti bisa memecahkan pola ini. Kakak, kau pasti bisa. Pesulap, dewa biliar legendaris, muncul tiba-tiba, juara dunia 3 tahun berturut-turut, tapi tiba-tiba menghilang. Nona besar, buruk, keluarga Zhou datang menantang. Apa kau lihat, Nona besar? Keluarga Leng, dinasti biliar seabad. Nona besar, Federasi Biliar Dunia peringkat 117. Kau cuma pembersih meja biliar. Layakkah kau? 3 tahun lalu, Nona Leng berbaik hati menyelamatkanmu. Bukan begitu, kau pasti sudah mati. Kenapa? Sekarang mulai menghayal? Nona Leng suka padanya? Sang dewa biliar, pesulap. Kau lebih baik berhenti. Tinggalkan pria ini. Ayo lihat keramaian. Ayo. Ini solusi terbaik. Formasi 8 gerbang kunci emas. Zhou Mingyuan, apa maumu? Tidak ada. Hanya, keluarga Leng sudah menduduki kursi ketua Asosiasi Biliar Zhonghai hampir 30 tahun. Saatnya ganti. Zhou Mingyuan, bukankah ini murid Fu Junjie? Kakek saya 30 tahun lalu pertama memimpin tim ke luar negeri meraih 8 besar kejuaraan dunia. Kemudian di dunia biliar Zhonghai, dipilih menjadi ketua asosiasi biliar. Keluarga Zhou kalian cuma beberapa tahun terakhir ini baru berprestasi sedikit. Berdasarkan apa kau bicara begitu? Sejarah lama anak muda. Kompetisi olahraga mengandalkan kemampuan, bukan senioritas. Kakak perempuanku juara Liga Wanita 7 tahun berturut-turut. Liga Wanita? Cuma main-main. Bulan lalu bagaimana caranya dia kalah dariku? Itu cuma salah satu kesalahannya. Zhou Mingyuan, sebenarnya apa maumu? Sederhana. Ayo kita bertanding. Kalau kau menang, 500 juta untuk kalian. Aku menang. Keluarga Leng harus serahkan posisi ketua asosiasi biliar Zhonghai, serahkan 38 lapangan biliar di Zhonghai, dan terhapus dari dunia biliar Shaguo. Baik. Kami terima taruhanmu. Qinghua, jangan nekat. Kakak, orang sudah menginjak-injak kita begini. Lagi pula, dengan kemampuanmu, kalah darinya dulu hanya sial saja. Bagus. Berani juga kalian terima tantangan. Tak memalukan keluarga Leng. Mari kita mulai. Kakek, Kakek! Sekarang, aku memang sudah tua. Orang rendahan macam apapun berani menantangku. Akan kulihat keluarga Zhou punya kemampuan apa. Tidak berani. Justru ingin minta petunjuk kakek Leng. Teknik biliar sekarang sudah jauh lebih baik dari zaman dulu. Silakan. Babak pertama adalah break. Ada 3 formasi bola. Menang jika breaknya lebih sedikit pukulan. Formasi pertama. Pertama kali pesulap menang kejuaraan, karya ini. Ini juga awal dari karier cemerlangnya. Silakan break. Memang murid Fu Junjie. Ini teknik tongkat andalan Fu Junjie. Babak kedua. Silakan break. Putaran kanan yang kuat. Formasi ini adalah karya Fu Junjie, sang penembak jitu. Menguasai kedua sisi. Murid hebat lahir dari guru hebat. apa istimewanya? Kakakku juga pasti bisa membukanya. Formasi ini cukup sulit, tapi dia membukanya dengan mudah. Sepertinya kemampuan Fu Junjie
dia kuasai 30-40%. Dasarmu bagus. Kunci 8 gerbang. Silahkan selesaikan. Ini formasi kunci 8 gerbang. Ini mahakarya pesulap, karya puncaknya. Kak, lihat gayanya. Apa dia bisa menyelesaikannya? Tidak. Miring satu posisi ke kiri. Tidak akan bisa. Hei, kau berani ikut bicara? Cepat pergi menyapu. Cacat masih mau pamer. Benar-benar. Formasi kunci 8 gerbang. Hanya pesulap yang tahu caranya. 70% tenaga. Tiang tinggi miring kiri. Sudut 30 derajat. Qing Shuang. Hmm? Orang ini. Dari mana asalnya? Aku juga tak tahu. 3 tahun lalu, dia kecelakaan. Aku bawa dia ke sini. Sehari-hari, cuma bersih-bersih. Kakek, masih ada masalah? Apa tadi aku salah lihat? %70 tenaga. Tiang tinggi miring kiri. Sudut 30 derajat. Bola berhasil dikeluarkan. 3 kali sodok. 3 kali sudah cukup. Formasi 8 gerbang kunci emas. Ini mahakarya pesulap. Di masa kejayaannya dulu. Bahkan juara baru tahun ini, Zhao Yiming. Perlu 4 kali sodok. Apakah Zhou Shao? Kemampuannya sudah mencapai setengahnya pesulap. Lumayanlah. Kakak. Coba kamu main. Kau Jo, jangan sombong. Kakakku pasti menang. Lihat. Formasi ini, serangan kiri kanan. Pemain biasa hanya tahu putar kiri, tak tahu putar kanan. Juga bisa. Gurumu tidak ajarkan? 2 bola pertama cuma pemanasan. Yang penting ini formasi 8 gerbang kunci emas. Bentuk bola ini, tangan harus mantap, titik pukulan harus sangat tepat, kontrol kekuatan harus presisi. Kak, semangat. Akurasi Qing Shuang bagus. Cuma kontrol kekuatannya kurang. Tidak bisa. Tangan kanan terlalu kencang. Pengaruhi hasil pukulan. Titik pukulan meleset setengah milimeter. Bola meleset 2 biji. Tidak bisa dipecahkan. Dia lihatnya tepat sekali. Kakakku selamatkan dan besarkanmu. Kau malah doakan dia kalah. Bahkan sama persis dengan katanya. Rupanya keluarga Ling tak ada penerusnya. Sudut dan kekuatan pukulanmu ini salah semua. Mending belajar dariku 2 tahun lagi. Kau
kakek kakak kondisinya tidak bagus. Kemampuan King Shuang kurang mumpuni. Orang ini, apakah dia benar-benar jago? Maukah dia membantu? Warisan puluhan tahun keluarga Leng bisa saja hancur. Penembak jitu, Fu Junjie, juara Federasi Biliar Dunia 3 tahun berturut-turut. Zhou belajar darinya, kemajuannya jelas. Leng Qingshuang, mana mungkin menang? Nona, ini kesempatan terakhirmu. Kau pilih, terus mempermalukan diri, atau cepat menyerah dan jadi muridku. Tunggu! Tunggu! Ini solusi paling rumit dari pesulap. Dengan kemampuanmu sekarang, tak mungkin berhasil. Stik tengah, putar kiri. Tenaga penuh. Tembak titik ini. Formasi 8 gerbang kunci emas karya terbesar pesulap. Telah beredar di dunia biliar 7 tahun. Hanya punya satu solusi. Apa yang dia katakan benar atau tidak? Berdasarkan apa kau ajar kakakku? Kau, si lumpuh ini, bisa pegang Q stabil. Leng Qingshuang, kau mengulur waktu dengan si lumpuh buat apa? Cepat menyerah saja. Nona Leng, percayalah padaku. Sekarang kita terjepit, harus coba cara mustahil sebagai upaya terakhir. Ini jalur penyelesaian apa yang Nona pakai? Formasi 8 gerbang kunci emas selalu cuma diselesaikan dengan satu cara pesulap. Masa ada cara lain? Solusi baru untuk tembak bola? Pemula pun tak akan buat kesalahan begini. Leng Qingshuang, apa kau menyerah atau linglung? Bahkan berani ubah solusi pesulap. Jangan, Kak. Jangan. Ini tak mungkin. Sudah 7 tahun. Formasi 8 gerbang kunci emas ternyata ada solusi baru. Ini Zhao Yiming pun tak sanggup lakukan. Luar biasa. Jangan-jangan skill Nona besar sudah setara dengan pesulap. Solusiku di pertandingan hanya karena diancam bandar judi untuk menutupi. Sebenarnya formasi ini punya 7 solusi. Yang kubicarakan tadi yang paling efektif. Tembus. Dan masuk. Kak, kau belum pernah berhasil sebelumnya. Levelmu naik? Terima kasih kamu. Bagaimana kamu tahu solusi ini? Pasti cuma keberuntungan kakak yang jago main. Apa hubungannya dengan dia? Apakah dia cuma beruntung atau benar-benar hebat? Tidak mungkin formasi 8 gerbang kunci emas hanya punya satu solusi. Pasti cuma keberuntungan. Harusnya cuma keberuntungan Leng Qingshuang. Walaupun selesaikan dengan 3 tembakan hanya seri. Selanjutnya ini pertandingan sesungguhnya. Akan kuhadapi. Break bagus tadi. Keahlian kakakku. Kamu cuma tukang bersih-bersih berani komentar sembarangan. Kali ini tidak hanya menang, tapi juga lumpuhkan Leng Qingshuang. Hilangkan ancaman selamanya. Bajingan kamu ini main biliar atau mukul orang? Aduh. Maaf.
Saya salah pukul terlalu keras. Memang tenagaku besar. Dasar cacat, jangan ikut campur, atau lenganmu yang satunya juga takkan selamat. Biliar bukan dimainkan begitu, Tuan Zhou. Lebih baik latihan lagi sebelum membuat malu di luar. Tangkap bola Zhou Mingyuan dengan satu tangan tembakan penuh tenaga. Ini ahli kelas Wahid keluarga Leng ada harapan. Nona Leng, giliranmu. Kakak, Aduh Nona Leng, hati-hati jalannya. Qing Shuang. kakak kenapa? Dia serang diam-diam. Qing Shuang cedera meridiannya. Kaki kanan ini paling tidak butuh istirahat 3 hari baru pulih seperti semula. Kau tak tahu malu. Kau serang diam-diam. Kurasa kakakmu cuma takut kalah pura-pura cedera ya? Kau. Zhou Mingyuan, aku belum kalah. Keras kepala, aku suka itu. Tapi sekarang, giliranku untuk menembak. Tolong kalian semua, minggir. Barusan cuma pemanasan. Sekarang aku tunjukkan, apa itu biliar sebenarnya. Ini Sekali tembak bersih. Bola lawan semua mati. Bola 8 hitam di mulut kantong. Formasi ini mustahil diatasi. Lao Leng, kalau kau menyerah sekarang, serahkan 38 ruang biliar itu padaku. Posisi ketua asosiasi biliar, serahkan juga pada keluarga Zhou. Aku masih bisa berbelas kasih. Biar keluarga Leng tetap hidup di dunia biliar. Bagaimana? Kau! Zhou Mingyuan, lomba belum selesai. Memang tak akan sadar sebelum lihat peti mati, baru menangis saat terlambat. Kalau begitu, coba naik ke sini. Ini adalah jurus bertahan warisan dari guruku sendiri. Bahkan pesulap sekalipun dulu, tak bisa mengatasinya. Ini mengingatkanku, saat Fu Junjie gunakan jurus ini dulu, bagaimana aku memecahkannya ya? Sepertinya agak lupa. Kakak, Qing Shuang. Harus bertarung mati-matian, dan pura-pura terluka. Leng Qing Shuang, jujur ku katakan, meskipun kalian, anggota keluarga Leng bergantian maju, tak akan bisa memecahkan jurusku. Kamu, bajingan. Aku yang maju. Berhenti. Kakek, Aku tak tahu siapa Anda. Tapi Anda pasti bukan orang biasa. Hari ini, hidup mati keluargaku, keluarga Leng, bergantung sepenuhnya pada Anda. Kumohon. Demi Qing Shuang, aku tembak sekali saja. kakek. kakek. Kakek kamu mohon pada si lumpuh ini percuma saja. Mending aku serbu keluarga Zhou langsung. Bangsat! Diam! Kamu,
Maukah kau tolong kami? Istriku, anakku, aku yang celakai kalian. Mulai hari ini, aku takkan bertanding lagi. Maaf Pak, Kakek Leng, aku cuma tukang bersih, tak bisa main biliar. Kakek kamu mohon pada si sampah ini percuma. Dia cuma tukang bersih, tak bisa main biliar sama sekali. Mending aku langsung hadapi keluarga Joe. Lebih baik dari dia maju buat dikalahin. Arahkan ke bola nomor 7. Buatkan dia satu tembakan. Beneran bisa main nggak sih? Leng Shao, kamu benar-benar badut ya. Apa kamu naik ke sini untuk menghibur penonton? Hah? Sudahlah, biar tidak dibilang aku menindas keluarga Leng. Leng Qingshuang, aku kasih kesempatan sekali lagi. Break ini tidak dihitung. Aku izinkan keluarga Leng break sekali lagi. Tuan Ding, Hidup mati keluarga Leng bukan urusanku, tapi Nona Leng pernah menyelamatkanku dan menampungku selama 3 tahun. Sekarang bahkan seorang penyandang disabilitas meremehkan keluarga Leng. Kalian mau main atau tidak? Kalau tidak, minggir dari Zonghai. Aku yang main. Qing Shuang, Aku yang main. Leng Qingshuang, lebih baik kamu jadi istri mudaku saja. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi keluarga Leng. Bagaimana? Nona Leng, biar aku saja. Ajak aku bermain. Lu siapa sih? Saya memang bukan apa-apa, tapi bisa mengalahkanmu. Orang cacat main biliar? Pembersih berani tantang Tuan Zhou? Gila ya. Tadi dia arahin saya buat bongkar bola. Jangan-jangan dia memang jago, tapi cuma punya satu tangan. Gimana menang lawan peringkat 36 dunia, Zhou Mingyuan? Biar cacat begini. Zhou Mingyuan banyak bacot, jangan buang waktu saya. Habisin partai ini, saya masih harus bersihkan meja. Oke, baik. Mau mati, aku kabulkan. Tanganmu yang satunya akan kulumpuhkan. 3 tahun tak bertanding. Agak aneh rasanya. Stick ini agak panjang ya, satu tangan susah pegangnya. Sanggup pegang stik biliar? Keluarga Leng benar-benar tak punya orang. Bahkan di jalanan, ambil seekor anjing, lebih baik dari si cacat ini. Kakek, kan sudah kubilang tukang bersih ini tidak bisa. Ini stik biliar yang kubuat sendiri untuk kakakku, si cacat. Cukup pakai saja. Pakai setengah stik mana bisa main. Ini dia gila. Masuk semua, kakak berhasil. Lucu sekali, bukan? Paman ini hebat juga. Ini
Bagaimana mungkin? Benar-benar ahli puncak. Cuma ahli puncak dengan satu tangan. Belum pernah dengar. Siapa sebenarnya dia? Ding Yongki cuma tukang bersih-bersih. Biasanya menyapu bareng aku. Kok tiba-tiba jadi sehebat ini? Memang keluarga Leng, keluarga besar turun-temurun. Tak disangka seorang cacat tukang sapu punya kemampuan sehebat ini. Ini, masa bisa begitu? Ini jurus rahasia yang diajarkan langsung guruku padaku. Kok bisa ditembus si Ding? Untung. Pasti cuma untung. Ronde ini tidak sah. Kau bilang tidak sah ya tidak sah. Kau bercanda. Barusan kau kan masih sombong bilang mau main lagi dengan keluarga kami? Saudara ini adalah pelatih keluarga Leng yang kami sewa mahal. Dia mewakili keluarga kami. Kalau nggak mau kalah, jangan main. Tuan Jo, perkataan kami di meja biliar harus ditepati. Iya, Tuan Jo, taruhan tadi kami semua saksikan. Bahkan jika ronde ini saya kalah, hasilnya tetap 1 seri dan 1 kalah. Masih ada ronde ketiga. Saya minta main lagi. Ayo, Kakak Ding siap. Kakang Ding bisa bantu kami sekali lagi? Tuan Ding, maaf atas semua kesalahan ini salah keluarga Leng. Mohon maafkanlah kami. Bukan buka aja kok ribet, bikin ribet aja sayang. Kamu bisa main nggak sih? Apa tadi itu cuma untung? Bukannya buka bola itu ada cara standar? Kenapa Pak Ding seribet ini? Jangan-jangan dia beneran nggak ngerti? Kak, Om ini ngapain sih? Aku juga nggak tahu Pak Ding kalau ngelakuin sesuatu selalu nggak terduga. Atau dia punya jurus rahasia? Dia sengaja sembunyiin kemampuannya. Kamu mau main nggak? Ganti yang normal dong. Pulang aja latihan pegang cuy dulu. Buka bola aja nggak bisa. Loh Kak, kayaknya Om ini beneran cuma ngandelin untung. Maaf. Untung doang, untung. Berdasarkan peraturan ini masih giliranku. Berdasarkan peraturan saya yang main ini. Kamu yang main. Aku nggak percaya kamu. Terus dapat keberuntungan. Main lagi. Zhou Mingyuan, keberuntungan juga bagian dari skill. Kalau enggak mau kalah, jangan main. Kayaknya bukan cuma lenganmu yang cacat. Matamu juga buta. Kalau bolamu ini bisa masuk, namaku kutulis terbalik. Dia mainnya sembarangan. Cuma tukang bersih-bersih. Belum pernah main biliar. Mana mungkin punya teknik. Lauding. Nggak bisa. Turun saja. Kak Ding, bola ini nggak mungkin masuk. Kakek, menurutmu Kakak Ding, benar-benar cuma keberuntungan atau kemampuannya tak terukur? Aku juga nggak bisa menilai. Yang bisa kukatakan, kemampuan Tuan Ding ini sungguh dalam dan tak terduga. Bisa juga? Ini cara main apa? Di dunia saat ini, yang bisa menghitung sudut lintasan dengan presisi seperti ini, bahkan penembak jitu Fu Junjie mungkin tak sanggup melakukannya. Mungkinkah dia? Lauding, kau ini lagi-lagi beruntung. Aduh, Lauding, kau ini sedang apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bola ini masuk? Si imut ini sangat beruntung. Maaf, sebenarnya aku ingin memukul nomor 5, tapi gagal lagi. Tuan Jo, aku kurang paham aturannya. Ini tetap dihitung masuk, kan? Dihitung. Tentu saja masuk. Kak Ding, coba lagi. Tuan Ding, lanjutkan. Ini manusia biasa? Pak Ding, kamu main biliar. Kalau ini semua keberuntungan, kamu bisa beli lotre aja. Om, bukan Kak Ding. Kamu keren banget. Kak, pernah lihat bola kayak gini? Teknik macam apa ini? Dia ini siapa sih asalnya? Jangan-jangan dia? Nggak mungkin. Kamu ini siapa sebenarnya?
Masa bisa pukul bola kayak gini? Sebenarnya sederhana kok. Coba aja, pasti tahu caranya. Perhatikan ya. Lompat bola masuk kantong bawah. Aku tebak bola melengkung. 3 tepi lalu kantong balik. Apa sih? Pasti operan bola. Kok bisa? Bagaimana bisa begini? Dia hebat sekali. Kalau dia mewakili keluarga Leng ikut kejuaraan dunia, bukannya... Zhou Mingyuan, jangan lama-lama buang-buang waktu. Cepat keluarkan ceknya. Masih nggak terima ya? Kemampuan cuma segini, berani datang ke sini memalukan keluarga Leng. Jangan-jangan kau pikir Kak Ding cuma tukang bersih-bersih kami. Dia pelatih kami di sini. Orang hebat tidak tunjuk diri. Pendeta penyapu di kuil Shaolin pernah dengar? Banyak baca buku Tuan Zhou. Kak Ding, di sana keblokir. Ini salah pukul ya. Ini nggak mungkin. Bola apa ini? Maaf, bola lu nggak masuk. Paman guru, si cacat ini mati-matian aneh banget. Keberuntungannya keterlaluan. Keberuntungan? Ini kemampuan. Apa latar belakangmu sebenarnya? Berani melawan keluarga Fu? Gue tukang bersihin sini. Kak, orang ini baru datang, Zhou Mingyuan langsung panggil dia paman guru. Orang ini siapa sih? Zhou Mingyuan adalah murid terakhir Fu Junjie. Orang ini sepertinya adik Fu Junjie, Fu Junhao. Hah? Dia? Peringkat ke-6 asosiasi biliar, Fu Junhao. Setelah sang pesulap menghilang, Fu Junjie telah berturut-turut menjadi juara dunia 3 kali. Keluarga Fu ini kini telah menjadi keluarga biliar nomor 1 di Huaguo. Teknik 3 tongkat warisan. Keluarga mereka ganas dan akurat, tak terkalahkan. Terus kenapa? Kak Ding tak tertandingi di dunia. Cek. Pertandingan ini batal. Kita main 1 ronde lagi. Kalau kalian menang, aku tambah 1 miliar. 1 miliar. Tapi kalau kalah, syarat sebelumnya tetap berlaku. Si cacat ini juga ikut aku. Atas dasar apa? Tadi, Zhou Mingyuan kalian sudah seri dan kalah. Ronde terakhir tinggal 1 bola hitam. Atas dasar apa? Kau bilang batal. Ya batal. Zhou Mingyuan menantang keluarga Leng kalian, tukang kebersihan cacat ini. Dia anggota keluarga Leng? Atau jangan-jangan dia adalah menantu keluarga Leng? Apa maumu? Sudah kukatakan kita bertanding lagi. Kalau tidak, keluarga Fu kami akan memblokir kalian melalui asosiasi biliar. Keluarga Fu begitu semena-mena. Katanya ketua asosiasi dan Fu Junjie berkolusi. Mereka bahkan membuka taruhan di luar. Hati-hati, jangan sembarangan bicara. Bagaimana caranya bertanding? Si cacat ini adalah pendukung keluarga Leng, maka aku adalah pendukung keluarga Zhou. Kita ganda. Di pihak kami, aku dan Zhou Mingyuan. Siapa di pihak kalian? Aku dan Kak Ding. Serta Shuanger. Nona Leng, otot kakimu cedera. 3 hari tak bisa main. Biliar mustahil. Mending Leng Qinghua main saja. Saya? Kenapa saya? Kak Ding, kau yakin saya bisa? Kak Ding, kamu benar yakin? Kak Ding Qinghua bukan pro. Aku khawatir dia... Tenang. Leng Qinghua bisa. Kalau Pak Ding bilang bisa, pasti bisa. Qinghua, coba main. Oke, aku bantu Kak Ding saja. Pasangan cacat total ini benar-benar cocok. 1 cacat tangan, 1 cacat otak. Anak borjuis itu bisa main? Tadi gagal pegang stick. Loncat bola tadi lucu banget. Ini pasti bukan lelucon. Kalian ngerti apa? Kakak Ding bilang aku bisa. Pasti aku punya bakat luar biasa. Cuma kalian yang mata buta. Putusan akhir. Baik. Ayo mulai. Kakak Ding, kemampuanku agak lebih rendah dari kakak. Bagaimana kalau aku buatkan posisi bola? Tidak. Kamulah andalannya. Aku yang buatkan posisi bola.
Keluarga Leng menampungku 3 tahun. Nona Leng Qingshuang menyelamatkanku. Hari ini, ku bantu keluarga Leng menang laga ini. Dan pastikan anggota keluarga Leng yang menangkan sendiri. Kak Yongki bilang aku tulang punggung. Apa aku memang berbakat? Tapi tak pernah kusadari. Break bisa begini? Perhitungan seperti apa ini? Kontrol seperti apa ini? Mungkinkah benar dia? Kak Yongki, bukan, guru hebat sekali kau. Aku ingin berguru padamu. 1 stick meja bersih kakakku juga bisa. Tapi dia jelas-jelas mengontrol 6 bola tak masuk sengaja ditaruh di mulut kantong. Kontrol tenaga seperti ini atas sudut dan jalurnya, kakak pun belum tentu bisa. Siapa sebenarnya orang ini? Bola ini. Gimana orang lain mau main? Ini bukan cuma keberuntungan, kan? Lauding ini terlalu hebat. Bukan. Lauding. Bola sederhana begini. Sampai lu nggak masuk. Ini bikin bola rintangan sampai begini. Yang Master Joe di sana gimana mau main? Walaupun lewati rintangan, semua bola warna ada di mulut lubang. Rekan dewa ini, kalau gue yang main, gue juga bisa masukin semuanya. Qing Shuang. Ini dia lakukan untuk mengharumkan nama keluarga Leng, agar Qinghua sendiri yang menangkan pertandingan ini. Tapi trik seperti ini, jangan kata pernah lihat, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kemampuan seperti ini, mungkin pesulap di masa jayanya pun belum tentu bisa mencapainya. Maaf Saudara Leng, keberuntunganku habis. Sisanya, serahkan padamu. Tenang Kakak Ding. Serahkan padaku. Giliran mereka main. Xu Mingyuan. Giliranmu. Bukankah gurumu khusus memberimu materi rahasia ini? Ayo, coba hadapi bola buatan Kakak Ding. Stick tengah putar kiri, sudut 45 derajat, 60% tenaga, tempel mati bola nomor 11. Jangan berisi sampah ini, lihat jalur serangan. Lumayan hebat. Bisa melihat sudut ini. Sekarang lihat Zhou Mingyuan, bisa atau tidak melakukannya. Zhou Mingyuan, kenapa tanganmu gemetar? Apa kau takut? Kalau begitu, cepatlah berlutut. Minta maaf padaku, Leng Xiao. Aku, Leng Xiao, akan memaafkanmu. Katakanlah, apakah aku Leng Xiao sangat pemaaf? Tidak bagus. Zhou Mingyuan kemampuannya kurang. Terganggu oleh si bocah ini. Titik pukulannya meleset setengah milimeter. Si anak borjuis ini ternyata masih ada gunanya. Ilmu bawaan. Ini jurus rahasia keluarga Fu. Tak disangka dia juga sudah menguasainya. Masih ingin membuat bola halangan. Zhou Mingyuan, kau terlalu banyak berpikir. Bagus. Bagus sekali. Hanya keberuntungan, karena lawannya buruk. Siapa sebenarnya orang ini? Hanya pemain terhebat yang bisa menyatukan tenaga dalam dengan teknik biliar. Siapa dia sebenarnya? Bola ini bisa berbelok? Ini bagaimana bisa? Hampir saja berhasil. Untung, sudut dan tenaga meleset. Ini bukan sekadar meleset. Ada orang yang membantu diam-diam. Sekarang, giliranku unjuk kebolehan.
Mengapa jadi begini? Aku jelas-jelas jauh lebih kuat dari si sampah ini. Kenapa yang menang dia, bukan aku? Xu Mingyuan, itu karena selama ini kau menipu dunia, mengaku diri sebagai jenius termuda di Hua Guo. Itu karena belum giliran yang Master Leng. Tentu, semua ini berkat bimbingan Shifu. Saya baru bisa mencapai ini. Ayo main! Baik, Shifu, saya akan selesaikan dua bocah ini. Leng Shao akan unjuk kebolehan. Selanjutnya akan kuperlihatkan apa itu break and run. Xinghua, Kapur biliar ini berisi racun pingsan. Bisa bikin orang lemas sementara kalian... Fu Junhao, Zhou Mingyuan, kalian berani pakai cara licik seperti ini? Kalian tak pantas main biliar. Nona Leng, apa buktimu kalau kami yang meracuni? Aku pikir adikmu yang tak berguna. Sendiri salah pukul pura-pura keracunan. Kamu... Tadi semua sudah lihat Leng Qinghua pukulan lompat itu. Kemampuannya cuma segini. Perlu kami racuni. Zhou Mingyuan, Fu Junhao, kalian berdua. Aku takkan kakek Leng. Nona Leng, kalau mau menjebak kami, tolong tunjukkan buktinya. Kalau tidak, lanjutkan pertandingan. Baik, lanjutkan pertandingan. Serang dan bertahan sekaligus. Bisa sampai segitunya. Fu Junhao sudah sehebat ini, Fu Junji. Sehebat apa nantinya? Padahal keluarga Leng sudah menang Leng Qinghua ini. Keluarga Leng benar-benar tamat. Kakek. Kakak. Salahku semua. Kali ini bukan salahmu. Kita semua dijebak. Tapi Ding hanya sendiri. Harus lawan Zhou Mingyuan dan Fu Junhao sekaligus. Belum pernah lihat orang main begini. Kalau dia benar orang yang kukira itu, 1 lawan 100 pun mungkin dia menang. Kakek. Maksudmu? Kak Ding, bukankah dia cuma tukang bersih-bersih? Apalagi identitas khususnya? Leng Qingshuang, ku beri kesempatan terakhir. Asal kau patuh dan melayaniku dengan baik selama sebulan. Aku biarkan adikmu si sampah ini, dan kakekmu ini, terus hidup sengsara. Kalau tidak, keluarga Leng tidak hanya dicoret dari dunia biliar, tapi juga harus keluar dari Zhonghai. Kau pengecut! Zhou Mingyuan, 30 tahun reputasi keluarga Zhou dan etika bermainnya, kau hancurkan semua. Sombong apa kau? Belum tentu kalah. Masih ada Kak Yongki. Si cacat. Lap bolanya. Lap bolanya.
Bajingan, apa katamu? Si imut ini bukannya cuma petugas kebersihan di keluarga Leng. Paman seperguruanku suruh dia lap bola. Ada masalah? Kedua pemain berhak sama? Tak boleh saling menyuruh? Ini tak pantas. Kau sengaja cari masalah. Memang cari masalah, terus kenapa? Biliar mengandalkan keahlian. Karena kami lebih kuat dari keluarga Leng. Bocah manis, kalau nurut bersihkan bola dan menyerah, aku izinkan jadi tukang kebersihan di keluarga kami. Tenang saja. Aku tak akan seperti keluarga Leng yang pelit. Aku naikkan gajimu. Kak Ding, jangan dengarkan orang ini. Baik. Hanya bersihkan bola. Kak Ding, kamu... Jangan bergerak. Dia pasti punya maksud lain. Jangan khawatir. Pintar juga kamu. Orang cacat ini kemampuannya bagus. Kalau bisa dibujuk untuk milik keluarga Fu, itu juga hal baik. Bocah manis, kamu ngapain sih? Masih bilang peringkat ke-6 dunia, peringkat ke-6. Tetap sama sepertiku memukul bola? Jangan pura-pura. Kak Ding, bagaimana kamu melakukannya? Zhou Mingyuan, kamu yang suruh kami bersihkan. Tapi salahkan aku main curang. Di sini di depan umum, bagaimana aku bisa curang? Tuan Fu, bisa minggir sebentar? Giliranku main. Berani melawan keluarga Fu? Jangan menyesal nanti. Aku tahu. Aku tunggu. Bisa minggir sekarang? Kak, sekarang 4 bola ini semuanya bola mati. Kakang Ding bisa? Walaupun dia masukkan 1 atau 2, tetap tidak mungkin. Habiskan ke-4 bola ini. Asal dia kasih kesempatan ke Zhou Mingyuan. Kakek, gimana cara mainnya ini? Bola ini. Aku juga tidak tahu gimana harus main. Tapi kurasa dia pasti tahu. Ini sudah bola mati. 4 bola mati ini mustahil diselesaikan sekaligus. Bola 8 menempel mulut kantong. Cukup beri Zhou satu kesempatan. Pertandingan ini langsung berakhir. Kecuali dia pesulap. Dewa pun datang tak akan bisa. Sayang. Main biliar. Kenapa berhenti? Kau pikir benar bisa andalkan hoki menang pertandingan? Diam kau. Kak Ding main biliar. Perlu kau urus. Leng Shao. Sekarang tahu siapa yang benar-benar sampah? Formasi bola ini terasa familiar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bukankah ini teknik si pesulap? Bagaimana bisa? Lima bintang berbaris. Dulu pesulap 8 bintang berbaris. Ini adalah trik pesulap. Mungkinkah? Benar dia. Untunglah masuk lagi. Bisa masuk begitu. Benar-benar luar biasa. Masuk setelah 3 sisi meja. Sudah luar biasa. Yang ini tembok dan langit-langit. 7-8 sisi ya? Ini pukulan dewa. Paman, kau tidak apa-apa. Tenaga Tai Chi, kamu siapa sebenarnya? Masih tanya siapa? Sudah kukatakan tadi,
Kakak Ding adalah pelatih keluarga Leng. Kamu nekat menyerang, kini menyerah. Terima kasih, Kakak Ding. Zhou Mingyuan kalah, lakukan sesuai perjanjian. Zhou Mingyuan kalah nggak memalukan. Tapi ingkar janji baru memalukan. Maukah keluarga Zhou masih berkeliaran di Zhonghai nanti? Gimana kalian sujud angkat aku jadi guru? Aku bisa pertimbangkan lindungi keluarga Zhou. Gimana? Bola ini nggak boleh dihitung masuk. Bola ini masuk pun nggak diakui. Bola ini nggak sah. Paman Yue, Anda datang? Wakil Ketua Asosiasi Biliar Zhonghai? Yue Zhengxi, bukannya dia sekutu Fu Junjie? Sekarang keluarga Leng dalam masalah. Atas dasar apa Anda bilang nggak sah ya nggak sah? Atas dasar apa Anda bilang nggak sah ya nggak sah? Karena aturannya yang buat aku. Tuan Leng, pamanku adalah Wakil Ketua Asosiasi Biliar Zhonghai. Aturan biliar, dialah yang berkuasa. Tuan Zhou tahu urusan kalian mengutus saya untuk membantu. Yue Zhengxi, menurut aturan 3 tahun lalu bola ini masuk. Laoleng, tadi malam kami 6 komite voting sepakat mengesahkan aturan baru. Bola ini tidak sah. Aturan baru ditetapkan tadi malam. Kebetulan sekali ya. Ini kan jelas-jelas membantu keluarga Zhou. Kau lelaki tua tak tahu malu. Kau cuma lihat 2 bocah kecil ini kalah lomba, lalu langsung bicara soal peraturan. Peraturan yang kalian ubah semalam, siapa yang lihat? Ini jelas memihak. Ketua Yue, memang asosiasi biliar bisa tentukan aturan, tapi baru berlaku setelah diumumkan. Kenapa aku tidak melihat di situs web asosiasi pemberitahuan ini? Sudah diumumkan tadi malam. Karena masalah gangguan jaringan baru saja diunggah. Kalau tak percaya, kau bisa tanyakan anggota komite lain. Mereka sekongkol denganmu, semua anjing keluarga Fu. Leng Qinghua, aku masih menghargai keluarga Leng, keluarga biliar 80 tahun. Karena jasa kakekmu bagi negara, aku tak pernah serius berurusan denganmu. Jika kau berani lagi berlaku kasar dan menghina, akan kubuat keluarga Leng menghilang dari Zhonghai. Yue Zhengxi, jelas-jelas kau memihak keluarga Fu, ingin mempermalukan keluarga Leng. Aku hanya datang menyampaikan aturan baru. Taruhan kalian bukan urusanku. Karena bola ini tak sah. Tempatkan kembali, main ulang. Nona Leng, sekali lagi, asal kau bikin aku senang setengah bulan dan tunduk pada keluarga Zhou aku, bahkan bisa melindungi keluarga Leng, biar kalian terus bertahan hidup. Kalau tidak, keluarga Leng akan dibabat habis. Kau si kecil tunggu saja. Kak Ding, bagaimana? Meski keberuntungannya sehebat apapun, meski punya skill biliar luar biasa, dia takkan bisa halangi aku memasukkan bola ini. Keluarga Leng akan hancur lebur. Aku takkan main di sini. Dasar kau mau mati ya? Ketua Yue, aku ingat, untuk mengubah aturan biliar asosiasi punya hak veto, kan? 7 komite, asalkan 1 tidak setuju tidak bisa diubah. Benar. Lalu kenapa tadi kamu bilang 6 komite setuju? Komite ke-7? Komite ke-7 adalah ketua kehormatan asosiasi biliar kami. Dia juga legenda dunia biliar Hua Guo, pesulap. Tapi dia sudah hilang 3 tahun. Tidak mungkin hanya karena dia tidak ada kita tidak melakukan apa-apa, kan? Kalau dia menentang? Jika pesulap menentang perubahan peraturan kalian tidak akan lolos. Memang, sayangnya pesulap sudah 3 tahun tidak muncul. Menurut peraturan asosiasi kami hilang 3 tahun dianggap mengundurkan diri dari kursi komite. Ya hari ini sampai jam 5 sore pesulap bukan lagi ketua asosiasi biliar. Hahaha. Paman Yue menyertai orang cacat, jangan banyak bicara, shuang-shuang. Sudah putuskan? Leng tua lagi pula keluarga Leng bakatnya menyusut cucumu sampah lagi.
Lebih baik tunduk pada keluarga Zhou biar kalian hidup 2 tahun lagi. Jangan mimpi. Zhou Mingyuan, jangan kira dengan bersekongkol Yue Zhengxi kau bisa menguasai segalanya. Yue Zhengxi, kau tak kenal aturan. Aku tak percaya seluruh dunia biliar Zhonghai akan berpihak padamu. Maaf, kami tak perlu kuasa mutlak karena keluarga Fu penguasa dunia biliar Zhonghai. Salahkan keluarga Leng sendiri terlalu eksentrik, tak mau kerja sama dengan kami. Hari ini akan kubuat kalian dari dunia biliar Zhonghai lenyap. Guruku tapi juara bertahan Federasi Biliar Dunia nomor 1 3 tahun berturut-turut. Siapa yang berani membela keluarga Leng kecilmu hingga menantang keluarga Zhou kami? Apalagi kami didukung keluarga Fu. Leng Qingshuang, si tua Leng, dan si sampah kecil ini. Bahkan kalau kami kalah hari ini, atau si cacat ini yang masuk bolanya, kami tetap yang berkuasa. Hasil di meja biliar. Sudah jelas. Tapi banyak lalat berdengung membalikkan fakta. Kau cuma pesuruh cacat. Berdasarkan apa kau bicara? Mungkin kau bisa sedikit. Tapi di hadapan kekuatan keluarga Fu, kau cuma belalang lawan roda. Badut saja. Hahaha. Paman cacat ini menganggap dirinya pesulap, ya? Hah? Maaf ya. Aku memang pesulap. Katakan siapa kau? Aku pesulap. Aku pesulap. Wahahaha, Paman cacat ini terlalu lucu. Bilang dirinya pesulap. Lebih baik bilang aku dewa tertinggi. Memang pesulap hilang. Tapi tak mungkin di ruang biliar keluarga Leng jadi tukang bersih-bersih. Iyalah, apalagi dia cacat yang tangannya putus, mana mungkin. Mas Yongki, hal seperti ini lebih baik jangan bercanda. Kakek, apa menurutmu Mas Yongki ini benar-benar si pesulap? Sulit dikatakan. Teknik bolanya memang mirip pesulap. Tapi masa iya pesulap? Kalau Mas Yongki benar adalah pesulap, berarti keluarga Leng. Dalam 3 tahun ini setidaknya 20 orang menyamar sebagai pesulap. Akhirnya terbongkar semua. Akhirnya masuk ruang isolasi. Kamu benar-benar pikir orang belum pernah lihat wajah asli? Pesulap kamu bisa di sini menipu orang? Tuan ini pesulap. Tapi dunia biliar Hua Guo kami adalah legenda dan kebanggaan. Siapapun yang menyamar sebagai pesulap adalah penghinaan terhadap dunia biliar Hua Guo. Kalau tidak tarik kembali ucapanmu, saya atas nama Asosiasi Biliar Zhonghai akan melaporkanmu karena penipuan identitas. Kakak Ding ini bukan main-main. Kamu harus pertimbangkan matang. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Benar-benar pesulap. Wah. Wah. Kak Ding Yongki ternyata pesulap, aku malah memaki dia. Memang aku tak salah lihat. Kini keluarga Leng terselamatkan. Benarkah ini? Ternyata benar. Tepat benar aku datang hari ini. Astaga, Ding Yongki memang pesulap. Pasti aku sedang bermimpi. Kau pikir pakai topeng seperti pesulap lalu kau jadi pesulap? Bagus pesulap. Mana mungkin berubah jadi tukang bersih-bersih cacat? Kalau dia pesulap, aku adalah Kaisar Agung. Tuan, jangan bercanda. Nanti kau akan menyesal. Aku pernah melihatnya di kompetisi pesulap. Tusuk 1000 benang. Semua bola saling menempel. Ini teknik khas pesulap. Ini adalah teknik Tai Chi. Tingkat tertinggi dari prinsip menempel. Pesulap berkat teknik Tai Chi ini menguasai seluruh kejuaraan nasional. Paman Guru, kamu baik-baik saja? Tenaga Tai Chi. Kamu siapa sebenarnya? Pesulap. Pesulap benar-benar kembali. Sang Raja kembali. Dapatkan lagi 10 gelar juara. Aku tiap hari bersama pesulap membersihkan bola. Paman Guru, tampaknya dia benar-benar pesulap. Bagaimana ini? Tak apa, dia belum pulih sepenuhnya. Status sebagai anggota Asosiasi Biliar Zhonghai.
Selama Yue Zhengxi masih di pihak kita... Aduh. Bagus sekali. Pesulap akhirnya kembali. Ini berita gembira besar, bukan untuk dunia biliar di Huaguo kita. Ini berita gembira besar. Meskipun ada sedikit masalah, tapi gayanya masih seperti dulu. Hahaha. Kamu tidak konsisten. Aduh, Nona Leng salah paham. Aku ini penggemar fanatik pesulap. Cih! Kakek tua, sekarang guruku sudah kembali. Aturan biliar ini diubah atau tidak? Tidak diubah. Kalau begitu pemenangnya siapa? Keluarga Zhou atau kami? Tentu saja keluarga Leng yang menang. Keluarga Leng menang. Hahaha. Joe, kau bilang sekarang siapa yang sampah? Yue Zhengxi, si sampah pelin-pelan sudah berlutut. Kita kalah hari ini. Jangan berurusan lagi dengan keluarga Leng. Ayo pergi. Kau mau apa dasar sampah? Zhou Mingyuan, taruhan yang kau sebut dulu mana? Kenapa? Xu Mingyuan, kau mau ingkar ya? Kalah harus bayar. Kami semua saksinya. Murid Fu Junjie takkan kalah lalu kabur, kan? Ya, takkan kalah lalu kabur, kan? Tahan dulu. Sang pesulap sudah muncul. Hanya kakakku yang bisa lawan dia. Terima kasih Tuan Zhou, main biliar lagi lain kali. Tuan Ding. Kami, keluarga Leng, buta mata, dulu tidak tahu identitasmu. Sungguh kurang ajar. Mohon maafkan kami. Jangan dipikirkan. Namun sebenarnya, aku justru harus berterima kasih pada Nona Leng. Dia bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga memberi aku tempat tinggal selama 3 tahun. Itu semua adalah jodoh. Tuan Ding, aku punya permintaan yang agak memalukan. Bolehkah kuungkapkan? Silakan. Keluarga Leng kami adalah keluarga biliar turun-temurun selama ratusan tahun. Namun, aku punya 3 putra, semuanya meninggal dunia Nianqing. Sekarang ini, hanya tersisa sedikit orang. Hanya mereka berdua, kakak beradik ini. Dan lagi, sudah 10 tahun tidak ada prestasi di turnamen besar. 3 hari lagi, kejuaraan dunia. Jika keluarga Leng kami tidak ada lagi yang bisa masuk 4 besar, mungkin posisi sebagai 10 keluarga besar Zhonghai juga tidak bisa dipertahankan. Apa maksud Bapak? Aku yang mewakili keluarga Leng bertanding. Pak Ding memberi ikan kepada orang tidak sebaik mengajarkannya memancing. Saya selain ingin Pak Ding mewakili keluarga Leng bertanding, juga berharap Pak Ding bersedia menerima Qing Shuang dan Qing Hua sebagai murid. Saya tahu permintaan ini terlalu berlebihan, tetapi keluarga Leng sudah di ujung tanduk. Mohon Pak Ding ajari kami teknik biliar untuk membangkitkan keluarga Leng. Guru ini sedikit hati dari murid mohon diterima. Maaf, saya pernah bersumpah tidak akan pernah bertanding lagi. Hari ini sudah melanggarnya. Untuk mengajari Tuan dan Nona teknik biliar, saya sekarang cacat. Jangan sampai menyesatkan orang. Pak Ding, Guru, aku tahu siapa pelaku kecelakaanmu yang dulu itu. Apa? Kamu tahu di mana Shang Guanhong? Aku malah nggak tahu siapa itu Shang Guanhong, tapi aku bisa bantu cari pelaku kecelakaan itu. Dari mana kamu tahu? Jangan asal bicara.
Hal kayak ginian gak boleh sembarangan bercanda. Mana ada asal bicara. Itu Wen Tao yang tadi naruh bubuk Xiao Fengshan di tongkat biliarku. Dulu waktu kami main, ada kali dia mabuk berat dan mulai sombong. Dia bilang punya temen namanya Gaga. Di jalanan, orang ini spesialis ngerjain pekerjaan kotor. Ada sekali dia nyetir truk besar nabrak sampai mati satu keluarga 3 orang. Itu kejadiannya di sekitar persimpangan Jalan Qingchun. Bawa aku cari dia. Tuan Leng, ampuni saya. Bangsat ini. Dia hidup dari keluarga saya. Lagi-lagi meracuni tongkat biliar milikku. Apa gunanya kamu si pengkhianat busuk ini? Pukuli dia habis-habisan. Kalau mati, tanggung jawabku. Tuan Leng ini benar-benar bukan salahku. Semuanya gara-gara Zhou Mingyuan, bangsat itu. Dia ancam nyawa seluruh keluargaku. Suruh aku jadi mata-mata untuknya. Aku juga terpaksa. Semua gara-gara Zhou Mingyuan yang bangsat itu. Kau juga bukan orang baik. Mau hidup boleh. Guru gue mau nanya lu. Jawab jujur, lu bakal dibebasin. Apa yang mau ditanya? Pasti gue jawab. Lu punya temen namanya Gagak 3 tahun lalu ya? Di persimpangan Jalan Qingchun nabrak, mati satu keluarga 3 orang. Gue nggak tahu. Waktu lu mabuk minuman keras dulu, jelas-jelas bilang gitu. Patahin kakinya buat gue. Siap. Jangan. Gue bilang semua, gue bilang Gagak. Memang 3 tahun lalu. Di persimpangan Jalan Qingchun nabrak mati satu keluarga 3 orang. Dia bilang disuruh Fu Junjie, suruhan dia. Terus Zhou Mingyuan bawa orang timbun hidup-hidup. Waktu itu gue ada di sampingnya. Dia bahkan mau membunuhku. Bajingan itu menyuruhku menyusup ke keluarga Leng. Hal lain sungguh tak ku ketahui. Fu Junjie. Tuan Ding, keluarga Leng kami, walau kekuatan kami lemah, tapi dengan warisan seabad di dunia biliar tetap memiliki jaringan relasi. Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Shang Guanhong itu sebenarnya nama samaran. Nama aslinya adalah Hua Tianxing. Orang terkaya di Zonghai. Hua Tianxing itu secara permukaan berbisnis halal. Tapi sebenarnya awal mula kekayaannya berasal dari judi ilegal. 10 tahun lalu dia sudah bersekongkol dengan Fu Junjie, bandar judi terbesar. 3 tahun lalu di kejuaraan dunia, mereka bertaruh besar agar kamu kalah. Tak disangka kamu menang telak. Hua Tianxing rugi besar. Makanya mereka... Dua sampah ini tidak berperi kemanusiaan. Guru, lawan dia. Saya pasti bantu. Kejuaraan dunia tahun ini, Fu Junjie itu pasti menang. Hua Tianxing lagi main judi gelap. Dan skalanya kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka mempertaruhkan seluruh harta mereka untuk kemenangan Fu Junjie. Jadi kalau ada orang yang bisa mengalahkan Fu Junjie... Baik. Kakek Leng, saya akan mewakili keluarga Leng bertanding. Leng Qinghua bantu saya cari musuh saya. Kalau dia mau belajar, seluruh keahlian biliar saya bisa saya wariskan padanya. Guru. Kalau dia mau belajar, seluruh keahlian biliar saya bisa saya wariskan padanya. Guru. Nona Leng Qingshuang, bakatnya luar biasa. Tentu saja tidak masalah. Saya memang ingin belajar dari Anda. Tapi, bolehkah saya nanti tidak memanggil Anda guru? Saya ingin tetap memanggil Anda Kak Yongki. Jangan main-main. Kakak, suka pada Shifu ya? Sepertinya, nantinya aku harus memanggil Shifu, kakak ipar. Kamu, jangan ngomong sembarangan. Cepat sana pergi latihan. Baik. Semua kembali ke asal. Bagus.
Kalian disuruh menaklukkan keluarga Leng. Bagaimana bisa urusan sederhana ini sampai kalian gagal? Masih ada petarung kuat di keluarga Leng? Shifu, kami sudah berusaha maksimal. Awalnya keluarga Leng sudah kalah, tapi pesulap itu muncul lagi. Walaupun orang itu sudah kehilangan satu lengan, tapi dia memang pesulap. Aku sudah bertarung dengannya. Dia menggunakan tenaga Tai Chi. Sudah sampai puncak. Gaya bermainnya juga sangat mirip. Shifu, sebentar lagi kejuaraan dunia. Keluarga Leng pasti kirim pesulap itu. Keluarga Leng pasti kirim pesulap itu. Apa khawatir aku kalah? Tidak. Guruku pasti menang. Hahaha. Tenang saja. Kung Fu Hunyuan Fujunjie sudah mencapai tingkat tertinggi. Bahkan pesulap di masa kejayaannya, bukan lawannya. Tadi Fu Junhao juga bilang, pesulap tangannya sudah putus satu, dan dia sudah 3 tahun tidak ikut turnamen. Baik teknik maupun pengalaman, dia sudah ketinggalan. Tapi kali ini kita jadi bandar dari luar, telah mempertaruhkan seluruh harta. Tidak boleh kalah. Harus memastikan semua aman tanpa celah. Jangan biarkan pesulap ikut kompetisi. Junhao, urus dia. Baik. Sedangkan kamu, hal kecil saja tak becus. Keluarga Zhou tak perlu ada lagi. Maha Guru, ampuni saya. Sudah banyak yang saya lakukan untuk Anda, Guru. Fujunjie, HB manis sepa dibuang. Sudah lama tidak latihan, jadi agak kaku. Kata kakek saya, beberapa jagoan bisa menggunakan tenaga dalam untuk bermain biliar. Mungkinkah ini tenaga dalam? Teknik biliar, walau 1001 cara, pada dasarnya, hanya 2 hal. Teknik tongkat dan tenaga pukulan. Pemain biasanya fokus pada teknik tongkat. Tinggi, tengah, rendah. Putar kiri, putar kanan. Memang penting. Tapi tenaga pukulan juga tak boleh diabaikan. Kekuatan disalurkan lewat tongkat ke bola putih, lalu ke bola sasaran. Jika bisa dikendalikan hingga yang paling halus, maka akan seperti anggota tubuh sendiri, segala mungkin. Tenaga Tai Chi adalah pengendalian tenaga paling halus. Perhatikan. Inikah tenaga dalam itu? Setelah kejuaraan dunia, akan kuajarkan tenaga Tai Chi padamu. Kak, apa kata kakak iparmu? Ajari aku. Ternyata si pesulap Pesulap benar-benar kembali. tiket ini sangat berharga. Bisa melihat pesulap. Dialah calon juaranya. Tak pasti, pesulap sudah 3 tahun absen. Kurasa, dia belum tentu bisa penuhi tantangan Fujunjie. Memang benar dia. Tapi hanya 1 tangan. Tampaknya kecelakaan 3 tahun lalu. Cuma orang cacat. Dia masih mengira pesulap dulu. Sekarang pesulap masih di 8 besar. Kita jangan bertindak dulu. Tunggu dia masuk final. Lebih banyak orang bertaruh padanya. Kita baru menangkap. Kamu yakin sepenuhnya? Tenang, dia tak punya kesempatan lawan aku. Para penonton sekalian, kejuaraan dunia kali ini yang paling dinantikan pertandingannya. Sekarang mulai. Pertandingan ini akan mempertemukan sang pesulap yang telah 3 tahun absen dari lapangan, melawan kontestan dari keluarga Qin di Zhonghai, Qin Cheng. Bagi yang gemar main biliar, pasti tak asing dengan nama pesulap. Dia adalah legenda dunia biliar, kebanggaan Huaguo. Pertandingan resmi dimulai.
Kak, walaupun Shifu hebat, tapi dia sudah 3 tahun tidak main. Latihan persiapannya hanya beberapa hari. Lagi pula, dia sekarang cuma punya 1 lengan. Di momen besar seperti ini, jangan-jangan performanya buruk. Sulit ditebak. Shuanger, bagaimana latihannya beberapa hari ini? Tak tahu. Dia cuma duduk meditasi tiap hari. Tak disangka dia sudah mencapai keadaan meditasi yang mendalam. Meski kehilangan 1 lengan, namun pemahamannya tentang biliar makin meningkat. Bahkan menghadapi Fu Junjie, dia punya kemampuan untuk bertarung. Gaya permainan pesulap selalu yang paling memukau. Kenapa kali ini tiba-tiba terlihat biasa saja? Apakah karena hanya punya 1 lengan? Ah, sayang sekali. Gaya mainnya sepertinya berubah. Dia sengaja menyembunyikan keahliannya. Tidak mau aku menemukan kelemahannya. Ingin memenangkan pertandingan dengan cara paling biasa. Dia sudah tahu kita tiba. Banyak akal. Pertandingan ini dimenangkannya. Tak ada lagi yang menarik dilihat. Pesulap harus juara ya. Kamu juga... Selamat ya. Shifu, kamu menang. Apa yang perlu heboh? Mengalahkan orang peringkat 23 dunia saja, bukannya sudah seharusnya. Kak Ding lawan berikutnya adalah Badut Leipzig, Wins yang peringkat 9 dunia. Ini data tentangnya yang kukumpulkan. Di sini ada ciri tekniknya, gaya bermain, dan analisis pertandingan. Fu Junjie, aku tahu kamu datang menontonku. Kalau aku jadi kamu, bagaimana kamu akan mengalahkanku? Hai. Begini ya. 3 tahun lalu, guruku bosan dengan ketenaran, memutuskan pensiun di keluarga kami. Waktu itu aku menasihatinya. Beliau sudah sepuh. Ku bilang dunia biliar Hua Guo tak bisa tanpa Anda. Nah, Anda tak bisa, hanya karena kesukaan pribadi meninggalkan kehormatan negara. Benar kan? Betul, bukan? Lalu jawaban beliau? Beliau bilang alasan pensiunnya adalah karena menemukan bakat sehebat aku. Hahaha. Berencana menyerahkan panggung selanjutnya padaku. Ingin mewariskan semua keahlian itu kepadaku. Jadi Leng Shao sudah dapat warisan pesulap? Tentu saja saat itu, putra sulung keluarga Zhou Zhou Mingyuan dan adik Fu Junjie Fu Junhao datang ke keluarga Leng cari masalah. Langsung saya Leng Shao pakai tongkat lalu usir mereka semua. Oh, Leng Shao sekarang hebat ya? Fu Junhao. Kau main licik. Bawa sampah ini pergi. Kak, aku dan teman berkelahi di KTV dibawa ke Badan Penegak Hukum. Cepat selamatkan aku. Bocah brengsek ini, besok adalah final kejuaraan biliar internasional, masih bikin masalah seperti ini.
Kamu tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Apa perlu kuantar kamu ke rumah sakit? Papa, kapan kau ajari aku main? Sudah. Jangan pamer pada anakmu. Makan buah. Bukan pamer, dia pemain terhebat di dunia. Aku ingin seperti dia. Bagus. Tapi saat besar nanti, kamu harus lebih hebat dari papamu. Ya, Jika Xiaohui masih hidup, dan kuajarkan keahlianku, mungkin dia sudah jadi juara. Istri anakku, saksikanlah dari atas sana. Aku pasti akan menuntut Fu Junjie dan Hua Tianxing membayar dengan darah. Ding, ada masalah. Leng Qingshuang dan Leng Qinghua diculik. Ada masalah. Qingshuang dan Qinghua diculik. Apa yang terjadi? Lihat. Cucu-cucumu semua di tanganku. Jika ingin mereka selamat, bawa 10 juta tunai ke Jalan Fengting nomor 444. Jika berani lapor polisi, tanggung sendiri akibatnya. Dan, sekarang Leng Qingshuang dan Leng Qinghua teleponnya tak bisa dihubungi. Kemungkinan besar benar diculik. Tuan Ding, apa yang harus kita lakukan? Kakek Leng, Ya, tolong siapkan uang tunai 10 juta. Aku langsung ke Jalan Fengting untuk menyelamatkan mereka. tapi jam 8 pagi ini, kamu harus ikut final kejuaraan dunia. Ke Fengting, butuh setidaknya 2 jam. Pulang perginya hampir 4 jam. Ini akan ganggu finalmu. Bagaimana kalau aku yang pergi? Kalau tebakanku benar, Leng Qingshuang dan Leng Qinghua pasti dijebak Fu Junjie. Jadi, dia menyuruh kita ke Fengting untuk menyelamatkan mereka. Betul. Tujuannya mencegahku ikut final. Pulang pergi ke Jalan Fengting butuh 4 jam. Meski aku berhasil sampai di arena lomba, aku pasti kelelahan, bukan tandingannya. Apalagi, sangat mungkin dia pasang jebakan di sana. Lebih baik aku yang pergi. Kamu yang harus ikut final. Yang paling paham dirimu, seringkali adalah musuhmu. Karena Fu Junjie telah menjebakku. Dia pasti tahu aku akan datang. Aku sudah kehilangan istri dan anak karena pertandingan. Aku tak bisa kehilangan teman dan penyelamatku karena pertandingan lagi. Tuan Ding, Keluarlah semua. Fu Junhao, memang ini akal licik keluarga Fu. Kenapa? Kakakmu bahkan aku si cacat satu lengan ini sampai takut, khawatir kalah dariku. Kakakku tak terkalahkan di dunia. Hanya berjaga-jaga saja. Hari ini, kau sudah datang, jangan harap bisa pergi. Di mana dua muridku? Jangan bergerak, cepat pergi. Kak Ding, kok kau datang? Lalu, finalnya bagaimana? Guru, ini salahku. Pesulap. Kakakku dan Tuan Hua sudah berpesan, nama besarmu masih sangat berharga. Asal kau mau kerja sama dengan kami, tidak hanya kedua kakak beradik ini bisa kembali padamu, nanti juga bisa bersama-sama cari uang besar. Bagaimana? Soal istri dan anakmu, kami juga turut berduka. Tapi itu hanya kecelakaan saja. Manusia harus terus melangkah ke depan. Kenapa masih terpaku pada perselisihan kecil dulu? Lebih baik bergabung dengan kami, kembangkan bisnis bersama. Fu Junhao, kau ini naif ya? Bisa-bisanya bertanya hal semacam ini. Kalau aku mau bergabung dengan kalian, aku tak akan kalahkan Fu Junjie dulu. Kau mau lawan arus dan bertahan ya? Baik. Kami ada 3 orang, kau cuma punya 1 lengan. Sejauh ini aku selalu 1 lawan 10, 1 lawan 100. Sekarang cuma lawan 3. Bagus sekali. Masih aja keras kepala, serang dia. Dua saudara tali ini agak ketat. Bisa longgarkan sedikit?
Diam. Wah, saya lihat kalian berdua juga orang jalanan. Saya tidak tahu apa kalian kenal Kak Hu. Kau juga kenal Lin Hu. Iya betul, saya dan Kak Hu saudara angkat. Minggu lalu kami baru ke KTV. Karena kita sama-sama orang jalanan, kasih muka dong. Lin Hu mengkhianati kakak saya. Sampai dia ditangkap badan penegak hukum. Kau saudara angkatnya. Ah, tidak, bukan. Saya tidak kenal Lin Hu sama sekali. Saya cuma ingin dekat dengan kalian berdua. Hah, sampah. Si sampah ini anak manja, cuma bisa omong kosong. Keluarga Leng bakal bangkrut karena dia adik ketiga. Katanya, keluarga Fu kejam sekali. Setelah dapat uang dari keluarga Fu, kita langsung pergi dari Zhonghai. Kalian bukan dari keluarga Fu. Adik kedua, jangan memalukan diri di sini. Saudara-saudara, kalian dipekerjakan keluarga Fu? Dasar sampah, banyak omong. Berhenti, hentikan. Keluarga Fu akan membunuh kita. Maksudmu apa? Aku punya teman namanya Gagak. Dulu bantu Fu Junji lakukan pekerjaan kotor, tabrak aku hingga tewas istri dan anak guru aku. Akhirnya malah disuruh keluarga Fu, Zhou Mingyuan si manis itu, kubur hidup-hidup dan bungkam Gagak. Aku lihat sendiri di samping. Kau cuma ngomong kosong. Jangan coba memecah belah kami dengan keluarga Fu. Aku memecah belah? Keluarga Zhou sekarang jadi begini, kalian tak lihat? Sudah ditelan keluarga Fu. Zhou Mingyuan kan murid Fu Junjie. Bantu semua kerjaan kotor yang dia lakukan, tapi akhirnya kan langsung berbalik muka. Hubungan kalian dengan keluarga Fu lebih dekat daripada Zhou Mingyuan? Setelah urusan mereka selesai, masihkah mereka akan menghabisi kalian? Kakak kedua, kata-kata bocah ini ada benarnya. Bocah-bocah Fu ini selalu habis manis sepah dibuang. Hati-hati. Betul, hati-hati. Menurutku, kalian berdua juga orang hebat. Bagaimana kalau bekerja sama dengan keluarga Leng? Kami tiga bersaudara dari keluarga Hu selalu menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Karena sudah menerima uang dari keluarga Fu, kami harus menyelesaikan urusan mereka. Bahkan jika bermusuhan dengan keluarga Fu, itu setelah ini. Aku tambah bayarannya. Kalau begitu, kan kalian sangat menjunjung nilai kesetiaan, pasti perlu tambah bayaran. Nah, itu baru benar. Tambahan berapa? 10 kali lipat. 10 kali? Nona Leng, kau baik-baik saja? Tuan Muda Leng, angka yang kau sebut tadi, kapan mau ditransfer ke kami? Ayo. Kak Ding. Kak Ding. Kalian berdua, ikut aku menyelamatkan guru. Hah, baiklah. Kau sampah, tapi lumayan tangguh. Membunuh istri dan anakku, kecelakaan itu. Kau juga terlibat, bukan? Sekarang utang ini saatnya dibayar. Huer Husan! Patahkan kaki. Kakak beradik itu. Tunggu! Pesulap, meski kau jago bertarung, lalu apa? Selama aku pegang titik lemahmu, kau pasti akan menyerah. Jika dulu kau, sekali berini, istri dan anakmu juga tak mati. Sudah menyerah? Aku beritahu, kemenangan pertandingan terletak di luar arena. Mengerti? Apa yang terjadi di lapangan tak ada hubungannya dengan luar. Masih berani lancang? Sekarang aku tanya sekali lagi. Bekerja sama dengan kami atau melihat dua sampah itu mati di depan matamu? Bekerja sama dengan kalian berarti harus kalah di final, ya? Tebakanmu benar. Aku takkan main palsu. Kau cukup punya prinsip. Huer, patahkan tangan kakak beradik itu juga patahkan. Patah tangan, patah kaki. Keluarga Fu ini main biliar atau buka rumah jagal? Hah,
pesulap tidak bisa datang. Sebenarnya aku berharap dia muncul. Katanya pesulap kembali, seluruh dunia biliar heboh. Taruhan luar yang mendukungnya menang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya digabung. Kalau dia bisa muncul di final, bisa 10 kali lipat. Sayangnya orang ini, tidak tahu diri. Sudah terlambat lama sekali main sikap di sini. Pesulap kembali ke dunia, tapi takut menghadapi penembak jitu? Memalukan. Tuan Leng, perwakilan keluarga Leng sudah terlambat 10 menit. Menurut peraturan pertandingan asosiasi biliar, terlambat 30 menit secara otomatis dinyatakan kalah. Aku akan segera telepon untuk mengejarnya. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungkan untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Apakah Bapak Ding sudah berhasil menyelamatkan Qing Shuang dan Qing Hua? Bagaimana keadaannya sekarang? Rumah potong hewan. Kakak Ding, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Pertandingan akan segera dimulai. Qing Hua, awasi Fu Junhao. Qing Shuang, ikut aku ke arena. Baik Shifu, cepat pergi bertanding, harus menjuarai. Ding Yongqi, enyahlah kau. Sayang, Kakak Ding! Kakak Ding, tangannya baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Bapak Tua Leng, tinggal 1 menit lagi sudah mendekati batas waktu. Peserta kalian pesulap, bisakah dia tiba tepat waktu? Aku baru saja menghubungi pesulap. Dia sudah di luar arena. Segera masuk. Pengecut. Tak berani datang, lebih baik menyerah. Tak disangka, pesulap termasyur akhirnya tak berani lawan Junjie. Benar-benar memalukan dan menyedihkan. Masih mengaku sebagai legenda biliar Hua Guo. Tapi takut datang ke pertandingan. Hah! Memalukan! Pak Leng, bukannya kau bilang dia sudah di luar? Kura-kura merangkak pun pasti sudah masuk. Pesulap terlambat karena tipu muslihat kalian. Taktik licik kalian. Tidak tahu malu. Tuan Leng, kata-katamu ini bisa kena tuntutan hukum. Aku akan laporkan kau untuk pencemaran nama baik. Hah, orang gagal selalu banyak alasan. Aku juga malas berdebat. Sekarang mengakulah kalah. Tak disangka pesulap ternyata begini. Sama seperti keluarga Leng menipu dunia. Jangan-jangan semua prestasinya dulu cuma tipu-tipu saja? Waktunya sudah habis. Tua-tua Leng, kalau pemain kalian tidak muncul lagi, akan saya nyatakan kalian kalah. siapa bilang aku kalah? Bukankah ini Leng Qinghua? Bagaimana memalsukan Mr. Ding keluar? Apa yang sebenarnya terjadi? Guru cepat datang ke sini. Aku disuruh melawan Fu Junjie. Bukannya itu lelucon. Bahkan melawan muridnya aku tak bisa menang. Tadi aku cuma pergi mandi ganti baju dan makan sarapan, jadi agak terlambat. Banyak sekali omongmu. Juara hari ini
milikku. Pesulap, pesulap. Fu Junjie, hari ini kuperlihatkan kau selamanya akan jadi pecundangku. Apa yang terjadi? Bagaimana pesulap kembali? Tak apa. Bahkan Fu Junhao, kalau ada masalah di sana, dia bolak-balik 4 jam, tenaga dan kondisi tak sebaik kamu. Kamu pasti menang. Aku pakai 70% tenaga kungfu Hunyuan. Dia malah sama sekali tak bereaksi. Apa dia benar-benar pesulap? Final kejuaraan dunia yang dinantikan resmi dimulai. Yang bertanding adalah juara peringkat pertama Federasi Biliar Dunia 3 tahun berturut-turut Fu Junjie dan kebanggaan tertinggi di dunia biliar Hua Guo, legenda dari legenda, pesulap. Leng Qinghua berani menyamar sebagai pesulap lawan Fu Junjie? Dia bahkan tak bisa kalahkan aku sekarang. Gimana mau menang? Nggak kelihatan satupun. Shifu cepat tolong. Pukulan penembak jitu ini sudah bertahan sempurna. Pesulap pasti sudah mentok. Tak mungkin, pesulap paling jago dalam membuka bola. Akan kulihat bagaimana pesulap membuka pukulanku yang sempurna ini. Selama bertahun-tahun ini, kemajuannya bagaimana? Bagaimana membuka bolanya? Kalau aku mengayun, pasti akan dikenali si imut ini. Pesulap berpikir dalam-dalam. Jangan-jangan akan seperti final 3 tahun lalu. Setelah kalkulasinya selesai, langsung bersihkan meja. Mungkinkah akan sama seperti dulu? Ron ini aku mengaku kalah. Wasit, aku ke toilet dulu. Segera kembali. Cederaku parah. Sudah pakai tenaga Tai Chi untuk menutup titik akupunktur. Butuh setidaknya 30 menit untuk pulih. Tak akan sempat ikut final. Kamu gantikan aku dulu. Tahan waktu 30 menit untukku. Aku akan menyamar jadi kamu untuk bertanding melawan Fu Junjie. Hal serumit ini, aku nggak sanggup. Suruh pergi ya pergi. Kalau kamu nggak diculik urusan ini akan sampai seperti sekarang? Benar-benar nggak bisa main. Begitu aku main langsung akan ketahuan. Kalau nggak main hanya bisa menyerah. Dilawan nggak bisa menang. Ini, bagaimana caranya menahan waktu sampai Shifu datang? Aku menyerah. Round ini aku nggak main, nggak seru. Kamu menang deh. Aku lelah malas berdebat denganmu.
kamu hebat. Aku mau ke toilet. Guru. Akhirnya kamu kembali, kakakku mana? Di arena temani kakekmu. Kamu tidak dikenali Fu Junjie, kan? Sama sekali tidak. Kamu hebat sekali. Bisa menyamar jadi aku main biliar. Bahkan Fu Junjie tidak mengenalinya. Aku tidak main. Kamu tidak main. Bagaimana bisa mengulur begitu lama? Aku sudah menyerah. Guru, tenang saja. Aku cuma kalah 9 game final. Ada 19 game. Kamu masih punya kesempatan. Hehe. Apa yang kau lakukan? Kalah 9 game. Memberi Fu Junjie 10 match point. Nah, memang aku bisa apa? Aku masih pemula. Langsung disuruh lawan bos besar itu. Aku bisa bagaimana lagi? Lagi pula dia pesulap. Masih ada kesempatan. Kak, tenang saja. Jangan khawatirkan kakak ipar. Dia pasti menang. Barusan, peserta kita, pesulap, berturut-turut menyerah 9 game. Tak satu pun bola masuk. Dengan susunan bola seperti ini, sepertinya dia akan menyerah lagi. Ini akan menciptakan rekor final kejuaraan dunia pertandingan tercepat. Kau main palsu ya? Payah berapa bandar? Berani saja kau menyebut diri pesulap penipu. Penipu! Dia mulai memukul bola. Sudah kalah 9 game. Baru 1 pukulan percuma. Dia mulai memukul bola. Sudah kalah 9 game. Baru 1 pukulan percuma. Benar-benar sekali tembak habis pesulap kembali lagi. Masih pesulap yang dulu, pencipta keajaiban. Ternyata masih pesulap yang sama. Hari ini kita lihat siapa sebenarnya nomor 1 di dunia. Wah, Hahaha. sekali tembak habis lagi. Pesulap malah kalah 9 game berturut-turut. Setelah 9 game, langsung sekali tembak habis. Sungguh sulit dipercaya. Pertandingan mencapai match point. Game terakhir. Siapa yang akan jadi juara? Mari kita tunggu. Sedikit saja meleset, hasilnya akan jauh berbeda. Pukulannya sedikit melenceng. Tapi semua bola berhasil dikemas Fu Junjie. Apa yang terjadi? Apa tadi hanya akting? Pesulap sengaja kalah? Ini buruk. Pesulap terluka. Jadi tenaga pukulannya berkurang. 1 poin.
Bagus. Junhao tetap melukainya. Menangkan pertandingan ini cepat. Pesulap sudah menang. 9 game beruntun. Taruhan luar. Semua di pihaknya. Dananya sudah capai 10 miliar. Tampaknya juara kali ini sudah pasti si penembak jitu. Tak ada lagi ketegangan, pesulap sudah ketinggalan. Kali ini aku tidak hanya akan membuat keluarga Leng dihabisi seluruhnya, tapi juga mengirimmu menemui istri dan anakmu. Apa yang terjadi? Inilah puncak seni biliar. Dia tidak hanya mengendalikan bola yang dipukul, tetapi juga mengendalikan semua bola yang terkena. Tidak mungkin. Dia bahkan menggunakan tenaga Tai Chi pada bola 8 hitam, selalu membuat bola 8 hitam terus berputar kencang. Selain dirinya sendiri yang bisa mengendalikannya, bola apapun yang menyentuhnya akan terpental. Hanya dia yang bisa memasukkan bola 8 hitam. Tiga tahun lalu, kalian memaksaku main curang membunuh istri dan anakku. Hari ini, akan pakai bola ini untuk balas dendam mereka. Tenaga Tai Chi Guru, Kakek-kakek, ke sini. Guru, kamu hebat. Polisi telah menyita bandar terbesar mantan pemain biliar Fu Junjie karena dugaan penipuan keuangan, pembunuhan, dan tuduhan lain telah diserahkan ke kejaksaan komplotan. Direktur grup Huarui Hua Tianxing meninggal karena serangan jantung. Itu dia dua yang lucu ini. Leng Qinghua, kenapa belakangan ini di biliar hall tak lihat kakakmu dan pesulap? Iya, betul, kami belajar biliar, tapi semua karena ingin bertemu pesulap. Kakakku dan kakak iparku pergi keliling dunia. Tidak, apa maksud kalian? Di final, aku kan menangkan 4 game dari Fu Junjie untuk kakak iparku. Ngajar kalian yang cupu aja udah lebih dari cukup. Jadi, kejuaraan dunia berikutnya, kamu benar-benar nggak ikut? gelar yang kurai sudah cukup banyak. Harus kasih kesempatan pada yang baru. Bagus. Kalau gitu aku akhirnya dapat kesempatan.